Oke, halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini gue bakal main MotoGP 19. Ya, bisa dibilang game ini sebenarnya game jadul ya guys, tapi apa boleh buat lah. Di sini karena PC spek kentang, jadi ya gue main MotoGP 19 aja deh. Oke, kali ini gue bakal ngelakuin karir, tapi sebelum gue lanjut ke menu karir, di sini gue bakal nunjukin rider customize gue dulu ya guys. Oke, ini dia rider customize gue. Di sini gue pakai nomor 31 ya guys ya. 31 milik Pedro Acosta. Dan gue di sini bakal view helm gue dulu. Di sini gue pakai AGV dengan desain gue sendiri ya guys ya, dengan sponsor Red Bull, dengan sedikit corak batik di sirkuit Mandalika ya guys ya. Oke, nggak terlalu bagus tapi ya not bad lah buat dipakai sendiri. Oke, selanjutnya gue tunjukin nomor start gue. Di sini gue udah desain sih guys, nomor 54 sama nomor 22, tapi ya gue lihat-lihat ada nomor bagus nih milik Pedro Acosta kayaknya ya, waktu pertama naik ke MotoGP. Jadi gue download aja nih dalam game dan gue pakai. Untuk stiker di sini gue pakai The Kids ya guys ya, si bocil nih, bocil. Oke. Glove di sini gue pakai Alpine Star dengan warna merah, nuansa merah putih guys, biar Indonesia lah. Terus boots gue pakai Alpine Star juga dengan warna merah, dan sweet gue nggak mau aneh-aneh lah, biar selaras gue pakai Alpine juga. Riding style di sini gue paling suka pakai riding style Lorenzo ya guys, shoulder out. Nah, kayaknya itu aja sih guys yang perlu gue tunjukin di rider customize gue. Oh iya, gue bakal nunjukin ID card lah ya dari rider gue dengan face number 2, nama Dimas, surname-nya Ardiansah. Oke, sebentar gue ganti dulu di sini jadi ARD-nya biar kecil, biar enak aja dilihat. Oke, kayaknya cukup deh guys. Itu aja dari rider customize gue. Kali ini kita bakal lanjut ke karir. Oke, di sini gue udah sempat pencet lah, lihat-lihat menunya, dan di sini gua masih bingung nih apa isinya pro dan standar. Di sini pro, kita baca dulu. Aduh, kayaknya terlalu berat buat gua yang ini guys, pemula guys. Kayaknya gua standar aja. Oke, kita mulai dari kelas apa nih guys? Rookies Cup Moto3, langsung aja deh ya guys ya. Oke. Langsung keluar nih 5 tawaran kontrak, tapi nggak bisa dikembaliin ya guys ya. Tahu langsung harus tanda tangan aja nih. Ada Petronas Sprinta Racing dengan motor dengan mesin Honda, kemudian ada Redok Pro Style GP, kemudian ada CIP Green Power, kemudian sama Qatar Angelnya itu tim, dan Real Avintia Arizona. Kayaknya gue bakal milih tim yang agak kenceng deh guys, soalnya di sini Petronas kurang bisa mentok ya pengembangannya ya. Postel oke sih kayaknya, chip juga oke, sama Angel Nieto ini juga oke sih guys, bisa max. Gue sih tertarik kayaknya sama chip Green Power ya guys ya. Kayaknya kita bakal sign dengan chip Green Power. Let's go. Dan kita bakal satu tim dengan Darren Binder ya guys ya, dan Tombot Amos. Oke, ini apa guys? Lihat-lihat dulu. Oke deh. Oke, di sini kita lihat performa motor. Kita perlu poin ya guys ya buat pengembangan motor ini. Oke, ini apa nih guys? Oh, karir progress doang, karir progress. Oke, langsung aja. Oh iya, lupa guys, kita cek dulu riding aids-nya dulu guys.
Di sini gua pakai fisik normal aja ya guys, karena gua pemula guys. Auto break off, join break off, tracknya off. Di sini del trajectory karena gua pemula, gua belum hafal dan gue belum tahu, gua hidupin dulu ya setiap tikungan. Terus race optionnya kita buat 6 lap, dan AI difficultnya gue pengen coba di 85 ya guys. Apakah gue sebagai pemula bakal bisa nih menang di AI level hard 85. Kemudian penalti kita buat toleran aja guys. Oke, kita langsung aja ke minggu pertama, yaitu di Doha, Qatar. Development test. Oh, yang ada gambarnya development test. Oke, kalau gitu kita langsung next session aja guys. Let's go. Oke, tibalah kita di pit box kita ya guys ya, di free practice one. Di sini gue bakal coba ngembangin nih motor dengan development test, tapi mungkin kayaknya nanti di video gua cut aja lah guys ya, biar nggak terlalu panjang durasinya ya guys ya. Oke, di sini gua bakal lihat dulu development testnya. Oke, kita lihat lap session dulu, belum ada yang melakukan putaran. Track engineer kita coba manual setup kali ya guys ya. Di sini gua paling setting rasio aja sih. Oke, kayaknya gue setting gini aja guys. Ini dan ini. Oke, kayaknya cukup gini aja sih guys. Untuk setting gear rasio. Situ apa lagi ya? Udah sih kayaknya guys. Cukup. Ya, kayaknya cukup sih, cukup. Selanjutnya gue bakal ngelakuin development test, dan kayaknya gue bakal coba yang ini dulu ya guys ya. Kita langsung let's go. Singkat cerita, ini udah lap kelima di FP1, dan ya bisa dibilang bagus lah lap time gua di 2 menit 12 detik, 2 menit 13 detik, 2 menit 14 detik ya guys ya, untuk pemula kayak gua. Ya bisa dibilang not bad lah, bagus lah. Ini tuh udah mencapai development test yang kita perluin. Lanjut gue bakal ngelakuin development test yang kedua. Kayaknya gue bakal ngelakuin yang pertama ini ya guys, dengan number of lap 2 lap, dengan ban yang gue pakai di lap 5 lap tadi ya guys ya, karena masih banyak. Oke, singkat cerita lagi, udah di last corner di lap kedua, dan ya lumayan lah, lap time kita nggak terlalu jauh di 2 menit 13, 2 menit 14 detik ya guys ya, dan berhasil lagi. We're back from the pit lane where the rider is. Next, gua bakal lanjutin quick lap simulation ya guys. Ini cuma 1 lap, dan ban gua ganti soft. Singkat cerita lagi, udah di tikungan terakhir aja guys itu. Dan di sini bar kita di 2 sektor terakhir kuning, orange ya guys ya. Tandanya lebih dekat ke pemimpin. Dan ternyata lap time kita 2 menit, sekitar 2 menit 12 atau 2 menit 13 detik lah. Ya, development test yang bagus di awal ya guys ya. Kita menempati posisi ketiga ya guys di hari pertama. Oke, kayaknya gue save dulu nih. His bike is ready. Terus gue lanjutin dulu nih ke sesi berikutnya, cuman gue skip aja biar nggak terlalu lama guys. Oke, kita langsung tembus ke Q2 ya guys ya. Kita ada di posisi 3 karena kita tadi buat lap time yang cukup menjanjikan untuk langsung masuk ke Q2. Singkat cerita, di sini kita udah ngelakuin Q2 ya guys. Kita melakukan putaran pertama, dan orang pertama yang melakukan putaran, makanya gap bar kita merah semua ya guys ya. Dan udah kita lakuin berkali-kali guys, dan ternyata kita cuman bisa start dari P6 ya guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita coba nanti di race, semoga hasilnya memuaskan. Greetings to all of our viewers from the peninsula of Qatar.
The spotlights that light up the Losail circuit are on, and any moment now the Moto3 bikes will be revving their engines. The weather forecast for the race is good, and the riders have let us know that the track conditions aren't causing them any worries. We are now transmitting from the starting grid, where everything seems ready. Oke guys, tibalah kita waktunya di race day ya guys ya. Di sini gua ganti ban dulu guys. Berhubung suhunya tidak terlalu panas ya guys ya, kita pakai soft medium aja kayaknya cukup deh guys, supaya kita bisa ngefight dari awal. Ya semoga aja lah ya guys bisa sesuai harapan kita ya guys. Kita nggak perlu setting-setting lagi karena motor kita udah memuaskan ya guys. Oke, kayaknya kita langsung go to track aja guys. Oh ya, sorry ya guys kalau suaranya ada berisik suara-suara lain ya guys ya. Oh, maklum lah, namanya masih pemula dan ruangannya juga terbuka ya guys ya. Oke, starting gridnya bisa kalian lihat sendiri ya guys ya. Kita akan start dari P6. Oke. Qatar Motorcycle Grand Prix will start shortly here in Doha, and the riders are ready to compete on an amazing illuminated racetrack. Oke, ini dia Qatar Grand Prix. Cool gas. Ayo. Aduh, motor kita nggak ada tenaganya guys. Aduh. Kita start P6. Sekarang kita melorot ke P20, 21, 22 guys. Ya ampun. Apa ini guys? Kenapa waktu race kita malah kesulitan banget? Oke guys, kita coba lagi untuk maju ke depan. Mengejar apa yang kita punya di awal tadi ya guys ya, dengan motor ala kadarnya. Ternyata di depan ada dua rekan tim kita ya guys, ternyata mereka juga sama-sama kesulitan guys. Sekarang kita masuk dari inside line. Aduh, sorry. Untung guys nggak jatuh guys. Kita udah ada di P15 sekarang, 16 Rodrigo Bindra dari depan, dan kita ambil inside line. Dan waduh, kita nyenggol lagi guys. Oke guys, kita fokus lagi, kita kejar lagi Rodrigo dan juga Darren Binder di depan ya guys ya. Oke, sebelumnya sorry banget nih guys nanti kalau main gua jelek ya dan nggak rapi, karena di sini gua pakai gamepad murah yaitu Asta GX 150. Ya biarpun murah tapi bisa dibilang oke lah ya guys ya buat kaum menang mending kayak gua guys. Soalnya ada half apa ya namanya ya, lupa gua, yang bisa ditekan setengah lah intinya lah. Nah terus di sini juga gua pemula ya guys main MotoGP modern, karena ya sorry guys, karena dulu gua cuma pernah main MotoGP 8 itu di PS2 ya guys. Itu zaman gua masih SMP lah guys main MotoGP guys. Dan baru kali ini lagi gua main MotoGP guys. Di sini berhubung di Steam lagi promo dan murah cuman 41.000 ya guys ya, dan PC gua PC kentang, jadinya ya gua beli ini aja lah. Yang penting gua bisa main MotoGP, gua bisa ngerasa ini kayak mana sensasinya main MotoGP modern ya guys ya. Dan wah gila banget sih, beda banget dengan game MotoGP 8 ya guys ya. MotoGP 8 tuh arcade banget nih, ini bisa dibilang simulasi lah ya guys ya. Gas remnya ya kalau di Moto3 sih masih aman lah, tinggal gas rem sama kayak MotoGP 8. Tapi yang di Moto2 dan di MotoGP gua sempat nyoba di quick race dan gila, gua sering keplanting sana keplanting sini guys, susah banget mainnya. Tapi oke lah, sini kita fokus lagi ya guys ya, ngejar Albert Arenas di depan guys. Sekarang di 2025 ini dia udah ada di kelas Moto2 ya guys bersama Grace ini. Oke guys, nanti kalau gua
ada ngelebar atau gua crash, nggak sengaja gua pencet rewind ya, sorry ya guys ya, namanya gua masih pemula guys. Sini gua masih fokus dulu guys, kejar Albert Arenas, tapi racing line gua makin kacau kalau gua ngeliat Albert Arenas belok-belok guys. Nggak tahu kenapa kayak pusing aja kalau ngeliat motor Albert. Nah kan baru juga dibilang udah keluar. Aduh, ayo fokus. Kita kejar lagi Albert Arenas. Kita masih di posisi 14 guys. Oke, kita lepas gasnya di sini, kita full gas lagi. Kita rem di sini, kita full gas lagi di sini guys. Aduh, motor kita lambat banget ya guys. Nggak tahu kenapa guys. Tadi di pre-practice dan qualifying motor kita bisa kenceng banget guys, tapi di race kayak siput anjir. Aduh ya Allah, kurang fokus lagi guys, terlalu fokus ngeliat arena sampai lupa racing line kita sendiri guys. Oke, Antonelli mencetakkan fastest lap. Aduh, kenceng banget nih orang satu, Rodrigo nih kalau nggak salah nih. Wah gila. Nah kan kita hard braking di sini. Aduh nggak dapet guys. Kita coba lagi. Darren Binder ini. Darren Binder kembali datang ke depan dan Darren Binder from inside line ngambil posisi 15 kita dan kita turun ke posisi 16. Kita fight back kembali dan ayo makin dapet hard break di sini guys. Nyenggol guys, lebih milih gua Oke guys, tadi gue lebih milih ngerem dan ngalah dari Darren Binder ya guys, daripada kita nanti tabrakan terus crash ya guys. Oke, keep fokus, keep fighting di sini ya guys ya. Kita ambil lagi dari inside line. Yes, kita dapet. Tapi Darren Binder kembali menyerang dari inside kita. Aduh, motor kita injek curb. Aduh, siapa lagi nih, satu lagi. Aduh, satu belum ke atas sih. Rodrigo nggak kekejar. Darren Binder overtake. Kita overtake lagi ya guys ya. Oke, tikungan ke kiri, full gas lagi di sini. Dua orang mengejar kita ya guys. Lanjut lagi, kita full gas. Oke, sorry ya guys kalau beloknya kurang smooth karena stick gua ini nggak tahu kenapa guys. Analognya ini nggak mau belok sampai tidur gitu motornya, kayak cuma 80% guys. Gua udah cari settingan, berbagai settingan buat cobain, tapi alhasil ya masih sama aja. Darren Binder kembali. Oke, masih kita defense. Oke, kita lanjut lagi ngomongin stick gue ya guys. Di sini gue mainnya pakai D-pad ya guys, pakai tombol belok kanan kiri atas dan bawah itu guys, karena analognya kalau dibelokin motor tuh nggak mau rebah guys, nggak mau tidur lah, jadi susah banget guys mau belok. Jadi gua pakai D-pad aja, karena pakai D-padnya dia mau rebahan ya guys ya, motornya bisa mau miring semiring-miringnya guys. Oke, first corner lagi di sini, masuk lap keempat. Kita masih di posisi 15 ya guys. Kita masih berusaha mengejar Rodrigo, ada di depan, dan juga menahan serangan Darren Binder yang ada di belakang kita ya guys ya. Rekan setim kita ini ternyata sama kesulitannya. Oke guys, aduh, kayaknya ngelebarin kan. Aduh, masuk lagi Darren Binder ya guys. Kita fight back lagi Darren di sini dan guys. Oke, kita hard braking, nice. Kita full gas lagi di sini. Kita harus berusaha di zona poin ya guys, di posisi 15 dapat 1 poin jadilah di race pertama kita. Aduh, Darren Binder datang lagi guys. Dan ada satu orang pembalap lagi di belakang, siapa tuh nggak ngerti bah namanya, nomor 84 tuh di helmnya, siapa guys. Oke, full gas lagi, kita kejar lagi. Kita tadi menang di sektor ini, kita coba lagi. Aduh, malah nabrak Darren Binder, sialan. Oke, kita ambil inside line. Aduh,
motor kita wobble guys. Oke, full gas lagi, kita dorong Darren Binder keluar, kita full gas lagi, kita tutup jalurnya, full gas lagi guys. Oke, tenang. Oh iya, buat kalian yang nonton yang pakai Asta GX 150 sama kayak gua, boleh dong berbagi settingan guys buat supaya analognya mau rebahan guys. Nggak mau guys, kemungkinan sekitar 80% lah motor tuh miringnya, nggak mau miring dan susah banget buat belok guys. Jadi gue pakai D-pad nih, jadi nggak terlalu smooth guys ya, sorry banget nih kalau nggak terlalu smooth. Oke, Darren Binder overtake kita di lap 5 ini guys. Kita coba lagi di first corner tapi belum bisa guys ya, daripada kita crash jadi mending kita main safe aja dulu guys, masih ada satu lap lagi di depan. Kita usahakan lagi di sini. Aduh, kita malah melebar guys, full gas lagi, jangan sampai di overtake juga. Oke, nice, kita kejar lagi Darren Binder, kita usahakan dapat 1 poin ya guys di balapan pertama kita guys. Aduh, malah ngelebar guys. Aduh, kita pasti di overtake nah kan. Aduh, makin jauh nih. Cornfail namanya. Cornfail, gimana lah itu nyebutnya itulah. Oke, Cornfail mulai. Aduh, sulit banget ternyata guys di race pertama ini, nggak seperti yang gue bayangin guys. Gue kira bakal kayak MotoGP 8 guys. Oke, satu lagi dari tim Petronas Sprinta ya guys ya, di belakang kita udah siap menyalip kita guys. Gue kira nih game bakal seenak MotoGP 8 guys. Gue di MotoGP 8 bisa sampai level paling tinggi, level ekstrim kalau nggak salah tuh guys, karena gampang banget, cuman gas, rem, belok. Tapi di sini wow, harus gas setengah segala macem ya. Moto3 ini harusnya enak lah sama kayak MotoGP 8, gas rem. Tapi nggak tahu kenapa ini AI 85 aja sesulit ini. Aduh, kita malah ngelebar guys gara-gara nabrak ban belakangnya Cornfail tadi. Kita coba lagi, kejar lagi mereka berdua, kita ambil lagi posisi 15. Ayo, aduh, di belakang makin mendekat dan kita agak menjauh dari yang posisi 16. Aduh, kita di overtake oleh tim Sprinta, namun akselerasi motor kita masih menang ya guys. Oke, aduh, ternyata top speed kita kalah guys dari tim Petronas. Oke, nggak apa-apa, kita coba di sini. Masih belum bisa guys, kita coba lagi. Wah, di belakang masih ada rekan setim kita lagi guys. Ternyata semuanya kesulitan ya guys ya. Ternyata nggak cuma kita aja, satu tim kesulitan semua guys. Oke, kita harus bisa ngembangin ini motor supaya motor ini jadi motor juara ya guys. Oke, Sasaki, Ayumu Sasaki. Kita coba di sini, kita dorong Ayumu Sasaki keluar dan yes, berhasil guys. Kita kejar lagi Cornfail, kita kejar lagi final lap 6. Ayo terus kita kejar lagi guys. Nanti gue bakal coba di turn 11 ya guys ya. Biasanya di situ kita menang nih akselerasi sama top speed nih. Oke, mulai menjauh 0,5 guys. Tenang, fokus. Kita banting ke kiri, kita full gas di sini dan malah keluar. Dan kita kehilangan momentum buat mengejar Cornfail dan Darren Binder ya guys ya. Oke, di sini kita coba lagi guys, tinggal beberapa tikungan terakhir. Kita lepas gas di sini, full gas lagi. Braking zone, gas lagi. Alah, malah keluar lagi guys, kurang fokus loh guys. Wah, kacau kalau udah final lap gini guys. Wah, kacau. Last corner. Dan
Nicolo Antonelli keluar sebagai juara ya guys dari 608 Squadra Corse, dan kita nggak mampu mengejar Derin dan Cornfield, jadi kita harus puas di posisi 17 tanpa membawa pulang poin ya guys ya. Oke, nggak apa-apa lah. While the Parc Fermé starts to fill up with the stars of the race, we're going Yang to penting take a kita look udah at the berani Moto3 nyoba dengan final ranking. AI level 85 ya guys, dan ini kita finish di posisi 17, terpaut 12 detik dari sang juara Nicolo Antonelli. Oke lah, kayaknya segitu aja guys. Tunggu video gua selanjutnya. Makasih yang udah nonton. Ciao, bye semuanya.